Jadi kemarin kita sudah bahas tentang invest ya kemarin ya, tentang invest. Nah di sini jangankan kita bahas sekarang ini adalah ulang saya, oke. Tentang sistem bersama linear dan invest. Jadi eh sebenarnya ini sistem bersama linear kan kita sudah bahas di awal ya. Jadi kalau di awal itu kita sudah bahas tentang menyelesaikan sistem bersama linear dengan cara yang pertama dulu dengan apa namanya eliminasi, substitusi, bahkan dengan grafik. Kemudian kemudian dilanjutkan dengan sistem operasi baris elementer (OBE). Nah itu kita bisa itu tolonglah Pak. Anu, itu tunggu ya, Bos. Ini mau bisa. Ini, Bang. Tolong. Jadi ini menyelesaikan sistem bersama linear. Nah, karena kemarin kita sudah bahas tentang inverse, di sini kita akan bahas sistem bersama linear, menyelesaikan sistem bersama linear dengan inverse itu. Ada desainnya. Ini udah. Ini cadar apa? Nah, mungkin Pak Kun mana usah abai terus tangannya. Oke. Saya keluar. Oke, jadi sistem bersama linear itu kan kemarin kita sudah bahas ya, tidak mempunyai penyelesaian atau mempunyai satu penyelesaian atau bahkan mempunyai penyelesaian yang tak hingga begitu. Ini teorema dasarnya. Kemudian eh, kaitannya dengan inverse. Jadi kalau misalkan itu adalah matrik n kali n, kemudian matrik A itu dapat dibalik ini berarti punya inverse, maka setiap matrik B itu berarti yang apa namanya ya, konstantanya di setelahnya sama dengan itu, kemudian n kali satu, ya ukurannya n kali satu gitu. Artinya kan hanya satu kolom biasanya. Sistem sama naik sama dengan B, ini kita bisa ubah dengan cara apa namanya? Dengan cara menggunakan ini. Nah, konsepnya kalau ini adalah AX sama dengan B, maka memunculkan ini sebenarnya sama halnya dengan memunculkan A inverse. Di sini juga kita A inverse gitu. A inverse kali A, kemarin kita punya ini sama dengan I. I kali X sama dengan A inverse kalikan B. I identitas kalikan matrik apapun ya tetap matrik itu sendiri menjadi X sama dengan A inverse kali B. Begitu. Nah, sudah sesederhana itu sebenarnya. Kalau ada sistem bersama linear, kita rubah jadi matrik, kemudian matrik A-nya itu kita cari inverse-nya, kemudian kita apa namanya kalikan dengan B. Jadi misalkan seperti ini. Jadi ini kalau kita ubah menjadi apa matrik ini kita punya apa ini berarti 1, 2, 3 ya, kemudian 2, 5, 3, 1, 0, 8. Biasanya kita akan rubah ini menjadi kira-kira begini X1, X2 dan X3. Ini sama dengan eh, ini ya, sama dengan 5, 3 dan 17. Itu di samping. Ini kan kalau dikalikan akan menjadi seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah matrik A, ini matrik X, yang ini matrik B-nya, yang ini matrik B-nya. Ah, untuk mencari X, kita harus mencari namanya inverse-nya terlebih dahulu. Setelah ketemu inverse, banget ya. Baik.
kita akan mencari dulu inverse dari ini. Inverse-nya sebenarnya kan kalau kalau kemarin kita pakai operasi baris elementer, kita bisa apa namanya? Langsung saja di sini dibuat materi yang diperbesar itu 1, 2, 3, 5, 2, 5, 3, 3, 1, 0, 8, 17 begitu ya. Kemudian ini dioperasikan kayak kemarin itu, nanti ketemu menggunakan Gauss atau Gauss Jordan, nanti akan ketemu penyelesaiannya itu berapa. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk mencari inverse ini bagaimana? Untuk mencari inverse, karena di sini materinya 3 kali 3, kemarin kita pakai operasi baris elementer ya. Tak mampu, Jo. Nah, gimana coba ini mencari inverse dari ini? Kalau kita misalkan menggunakan OBE yang kemarin, ini kan berarti 1, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 0, 1 ya, 108. Di sini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ini sudah 1, kita nolkan yang ini. Dengan cara berarti min 2B1 plus B2. Ini satu dulu, 1, 2, 3. Kemudian 1, 0, 0. Ini berarti 0. Min 2 kali 2, min 4. Tambah 5 ini berarti itu. Min 2 kali 3, min 6. Min 6 tambah ini tetap 3. Min 2 kali... Enggak ya? Hah? Hah? Iya, min 3 ini. Min 3 kan? Nah. Kemudian yang ini tetap 1, ini 0 gitu ya. Yang ini min B1 tambah B3. Ini berarti 0 min 2 tambah 0 min 2. Min 3 ini 5 berarti. Min B1 berarti min 1. 0 ini tetap 1. Kemudian ini sudah 1. Kita nolkan yang ini. Berapa? B1 tambah B3 ya? Ya. B1 tambah B3. Berarti yang ini jadi 0 ya. Ini jadi 0. Terus yang ini jadi 8. Ini jadi 8. Yang ini 0 ya. Ini tetap 0, ini tetap 1. Kemudian membagi ini dengan 8. B3 bagi 8. Maka ini menjadi yang ini jadi 1. Ini jadi 1/8 gitu ya. Oke, ini selesai. Tinggal yang ini kalau kita nolkan yang ini, saya jalankan saja. Ini 001. Ini anaknya. 001/8 Pak Buo ya. Orang ke bawah. Bentar, bentar. Ini 001 dan di sini 001/8. Betul ya? Kemudian kita nolkan yang ini. Berarti 3B3 ditambah B2 gitu ya. Ini tetap 0, ini tetap 1, ini jadi 0. 3 kali ini 0 tetap 2. 3 kali ini tetap 1. 3 kali ini berarti 3/8. Yang di sini kita nolkan yang ini. Berarti min 2B2 plus B1. Kita lihat yang ini saja. Saya gantilah di sini. Ini jadi yang ini yang diganti. Biar ini
3/8. Berarti ini min 2 ini tetap 1, min 2 ini jadi 0, min 2 ini tetap 0 kali ini, jadi ini tetap 3, min 2 kali 2, min 4, berarti ini min 3 ya. Kemudian ini, berapa di sini? Kalikan ini, min 2 tambah 0 ya. Jadi min, yang ini, min 2, min 2 kali 3/8, ini sama ini, berarti min 3/4 ya. Min 3/4 atau min 6/8 lah, biar ber-8 semua boleh. Yang terakhir kita nolkan yang ini. Kita nolkan yang ini berarti dengan cara kalikan di sini ya. Min 3/B3 ditambah B1. Ini tetap berapa? 1. Ini 0 tetap, ini juga 0. Min 3 ini tetap min 3. Yang ini tetap min 2. Yang ini min 3/8 dikurangi 6/8. Hasilnya min 9/8. Oke. Ini 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 3/8, 0, 0, 1/8. Berarti ini inpusnya. Bener nggak? Keliru kado? Keliru ya? Atau pakai Excel saja ya? Mulai anu kado. Berapa ini matriknya? Dicatat nggak? 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Ini di sini 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ya. Langkah pertama tadi mengenalkan yang ini ya. Saya copy yang ini ke sini. Yang di sini ini sama dengan min 2 kali ini ditambah yang itu. Gitu ya. Kita tarik. Tarik. Yang ini min yang ini ditambah ini ya. Oke. Beda ya? Dengan sih cuma beda ya? Iya, coba ditaruh dah. Berarti nggak ada bener ya? Sekarang kita nolkan yang ini. Kita copy yang ini dulu. Value. Kemudian yang ini kita apa ini? Ini sama dengan min 2 kalikan B2 ya. Kamu kira? Sama dengan min 2 kalikan B2 ya. Ditambah B3. Minta 0. Min 2 kali ini kan harusnya. Oh, bukan min 2 ya, berarti plus ya. Oke. Ini lain deh ya. Benar ini ya? Iya benar. Lah Excel keliru ada ini. Kemudian saya copy lagi yang ini. B3 ini kita kalikan 1. Min. Nih. Biar ini sama dengan 1. Oke, kemudian mana? Kita nolkan yang ini sama ini.
Ini kita copy ke tiga sini. Ini berarti berapa ini? 3 kali B3 ya. B3 plus B2. Oh, set. Oke. Yang ini min 3 berarti min 3 kali yang ini tetap ditambah B1. Set. Oke. Tinggal satu. Ini lain ya. Ini kita copy. Kalau pakai Excel, ngopinya jangan langsung Ctrl V. Karena akan berubah nilainya. Di klik kanan, value-nya. Ini tidak akan berubah. Karena ini kan pakai rumus. Kalau langsung di Ctrl V, dia, kayak saya coba ya. Misalkan ini, saya Ctrl V, dia akan berubah. Beda sama ini. Karena langsung Ctrl V. Jadi, Ctrl C, kemudian di klik kanan, tadi yang value itu. Kemudian yang ini menggunakan yang kedua ya, berarti ini sama dengan min 2 kali B2 ditambah B1. Hasilnya, oke, ini ya, ketemu, ini lain deh. Saya hapus semua yang ini. Hapus semua, iris all. Berarti di sini, eh berapa? Ini, sudah ditulis ini ya? Min 40, benar ya? Min 40, jadi A inverse-nya itu adalah min 40, 16, 9. Yang di sini 13 min 5 min 3. 13 min 5 min 3. Yang terakhir 5 min 2 min 1. 5 min 2 min 1. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai X-nya. Ini kan masih inverse dari A ya. Nah, untuk mencari nilai X-nya itu adalah A inverse kali B. Berarti di sini min 40, 16, 9, 13 min 5 min 3, 5 min 2 min 1 kalikan dengan 5, 3, 17. Hasilnya, tentu ini hasilnya, anu ya, apa namanya, sama dengan ini. Ini kalikan 5 banyak ya. 40 kali 5 berapa? Min 200. 16 kali 3 48. 9 kali 17 170 170 53 berarti. Ya, benar. Dijumlahkan ini. Benar ya? 47 berarti 1 hasilnya. Ya Allah, 1. Dijumlahkan ini. 1 ya? 1. Yang ini 13 kali 5 itu 65. Min 5 kali 3 min 15. Min 3 kali 17 min 51. Dijumlahkan ini 666. Min 1. Hah? Yang di sini? Satu ya? Yang ini berapa hasilnya ini? Ini min 1. Iya, min 1. Coran. 1. Yang terakhir, ini 5 kali 5, 25. Terus ini min 6, min 17. 17, 23 berarti 2. Ini hasilnya berarti. Ini hasilnya berarti.
Gitu. Atau gunakan kayak kemarin, OBE boleh. Atau menggunakan Excel saja. Ini ternyata ada fungsi Excel Mininvest sama Emul. Jadi kan tadi kita sudah punya ini di sini. eh ini materinya tadi ya. Saya copy saja ke sini. Ini saya geser. Kemudian anggaplah di sini ini matrik A. Kemudian matrik B-nya tadi berapa? Di terakhir konstantanya itu 5, 3, 17. Kayak gini ya. Nah, untuk mencari inverse-nya tadi menggunakan M inverse. Jadi A inverse itu A inverse pangkat min 1 gitulah kira-kira. Ini kita gunakan fungsi M inverse dengan cara tadi M inverse. Oke. Ini kita ini kemudian Ctrl Shift Enter. Ya sama ya? Iya sama hasilnya. Sama ya? Nah, kemudian untuk mencari nilai X-nya, X-nya itu tadi menggunakan mmol. Mmol mengalihkan ini A inverse, koma, jadi forwardnya array 1, koma, array 2. Array 2-nya yang ini. Ctrl Shift Enter. 1 min 1, 2. Selesai. Begitu. Hah? Ya biar lempar aja sih ada bener. Itu kan ini kan konsep yang kita pelajari kemarin gitu. Jadi ternyata bisa pakai ini, pakai apa? eh Excel untuk menyelesaikan ini. Tuh. Jadi ya itu tadi apa namanya yang mungkin perlu diperhatikan kalau misalkan menghitung ini pakai Excel, rumusnya kan tadi apa namanya untuk mencari inverse-nya M inverse. Pakai yang ini. Ah, tetapi ini dulu. Kalau seperti ini bisa nggak ya? Coba ya. Ctrl Shift Enter. Nggak bisa. Jadi sebelum mengetik rumusnya, ini kan 3 kali 3 ya. Jadi hasilnya kan pasti 3 kali 3. Kita blok dulu 3 kali 3-nya, baru tulis M inverse. Ini kita cari inverse dari apa? Inverse dari ini. Kemudian jangan langsung enter, tapi Ctrl Shift kalau hanya di enter hanya menghasilkan ini toh. Tapi kalau misalkan Shift enter yang hasilnya itu ya gitulah. Kalau di enter toh hasilnya yang tadi hanya ini toh, tapi kalau di Shift Ctrl Shift enter namanya dengan menggunakan emul itu Ctrl Shift enter menggunakan Excel. Bisa dipahami ya? Bagus. Oke. Iya. Tadi bingung-bingung di sini pakai OBE kick keliru ya. Akhirnya kita pakai ini saja. M inverse untuk mencari inverse-nya. Mul itu mengalihkan ini sih sebenarnya. Mengalihkan matrik sebenarnya. Matrik mungkin nanti dengan matrik bisa saja sih menggunakan ini berarti. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini eh, penyelesaian sistem linear berganda. Jadi ini maksudnya ada beberapa sistem bersama linear. Cuma sistem matrik A-nya sama, cuma di konstantanya berbeda. Mungkin itu ada beberapa sistem bersama linear, tapi matriks A-nya atau yang ada variabel X1, X2, X3 sama, cuma konstantanya yang berbeda. Nah, bisa kita selesaikan dengan ya satu kali begini gitu, menyelesaikannya. Nanti akan ketemu berapa nilainya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini kan ada dua sistem bersama linear. Sistem bersama linear yang A, ada sistem bersama linear yang B. Di mana ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matrik, yang ini sama persis kan ya? Nah, ini bisa ditulis sebenarnya dengan kayak tadi atau
kalau misalkan ini menggunakan operasi baris elementer, ini bisa langsung digabung begitu. Jadi ini 123, 253, 108. Di sini yang pertama 5317, yang di sini 16 min 6. Kayak gitu. Jadi nanti di sini kan juga akan berubah. Nah, hasil kalau setelah ketemu nanti 100, 01, 001, ini berapa di sini, ini berapa di sini, ini penyelesaian dari yang pertama yang ini penyelesaian dari yang kedua begitu. Jadi intinya satu kali apa namanya operasi begitu yang itu. Atau ya kalau misalkan tadi menggunakan BE panjang, ya menggunakan fungsi Excel kayak tadi saja, menggunakan yang kayak yang ini tadi. Tinggal ditulis di sini B-nya berapa, nanti akan ketemu ya untuk yang pertama, kedua, atau sampai berapapun di sini kurang benyan gitu ya kalau di sini. Yang penting sudah ketemu A inverse-nya berapa, nanti dihitung begitu. Oke, ini kan sama lah apa? Ini kalau yang pertama ini adalah untuk menentukan dengan cara yang tadi, yang bukan inverse. Kalau yang ini cara kayak tadi, ini sama sih. Yang ini yang banyak. Jadi kan kalau A tinggal ngubah ini, yang B yang ini gitu. Tapi kalau menggunakan Excel cepat selesai ini ya. Hmm. Misalnya menggunakan yang ini, ya tinggal diganti saja sih ini. Ini berapa ini kalau diganti yang ini? 1, 3, 1. Yang ini 4 ya. Yang ini 2, 2, 1. Ini min 1. 2, 3, 1, 3. Sudah ketemu di sini hasilnya berapa? Ini hasil dari 1A. Yang 1B ya dirubah saja di sini. Ini berarti yang 1A hasilnya min 14 min 7. Yang kedua 111, kemudian 11 min 4, min 4, 2, 3, 1. 3 ini masih ini min 4, 1, 1. Ini 0. Sudah ini hasilnya berarti ya. Ini berarti kalau dikerjakan biasa ini pasti bentuknya pecahan. Nah, kalau kayak tadi kayak yang apa namanya? Yang ini misalkan ini 1. Nah, kalau kayak gini berarti ketika dihitung nom ini berarti dia tidak mempunyai inverse. Atau kalau nanti di materi berikutnya kita bahas secara urutan determinan, determinannya 0 gitu. Jadi di sini inverse-nya tidak ada, hasilnya tentu tidak ketemu begitu. Atau kalau ini menggunakan ya ini kan karena 111 ini juga 111. Kalau menggunakan baris elementer kan pasti dia akan 0 semua gitu ya. Gitu. Jadi ini prosesnya. Kalau bukan ini ketemu kayak gini, berarti memang dia tidak mempunyai inverse. Gitu. Terus kalau yang nomor 2 kita mau hitung misalkan ini 4 min 7. 1, 2. Kalau ini misalkan matrik B, kita mau menghitung B inverse-nya, berarti kayak tadi ya. Apa rumusnya tadi? M inverse ya? M inverse dari ini Ctrl Shift Enter, temu. Tinggal untuk yang A berarti 0 dan 1. Berarti hasilnya di sini sama dengan ulah ulah. M mol ini koma itu. Wah, misalnya udah lupain.
mol. Ini, koma, kalikan itu. Ctrl Shift Enter. Terusnya dikit tinggal geser gitu. Coba. Langsung geser Pak, bisa ini ya. Ini yang B itu berapa? Min 4 dan 6. Yang C min 1 dan 3. Yang D min 5 dan 1. Kalau ini kita geser, nggak mau. Karena di sini juga geser tadi harus berarti. Nggak mau. Jadi gitu, ini ditulis ulang itu berapa hasilnya ya? Kalikan ulang. Begitu, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.